Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ibu kota yang dinamis, kita bisa merasakan energi yang tak ada habisnya. Jalan-jalan penuh kendaraan, suara klakson yang bersahutan, dan kesibukan masyarakat yang tiada henti mencerminkan kota yang tidak pernah tidur. Jakarta telah menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya yang maju. Infrastruktur modern telah membantu transportasi publik dan menghubungkan berbagai wilayah di kota ini. Keberagaman etnis dan budaya di Jakarta memperkaya kehidupan sosial dan memperkuat identitas kota sebagai tempat bertemunya berbagai budaya. Namun, dengan populasi yang terus bertambah, Jakarta kini menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang luar biasa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk Jakarta telah mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Membuat kota ini semakin sulit untuk menampung semua aktivitas ekonomi dan sosial yang berlangsung di dalamnya. Jika kita melihat ke belakang, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, sudah sejak lama memiliki angan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Ia melihat potensi Kalimantan sebagai lokasi yang lebih strategis dan kurang padat untuk menjadi pusat pemerintahan baru. Bukan tanpa alasan, perpindahan ibu kota ini akan membantu mengurangi beban Jakarta dan Pulau Jawa yang sudah terlalu berat. Saat ini, 56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan perpindahan ibu kota diharapkan dapat mendistribusikan beban secara lebih merata. Dari Tanah Borneo, saya Muhammad Amar, inilah di balik pagar proyek episode 8 Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selamat datang di Kalimantan, pulau yang membentang seluas 743.330 km persegi ini menjadi rumah bagi jutaan jiwa dari beragam suku dan budaya. Di tanah ini nantinya akan dikembangkan ibu kota baru seluas 2.561 km persegi. Upaya pemerintah dalam pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini bertujuan untuk mewujudkan kota masa depan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Secara geografis dia terletak di tengah-tengah Indonesia. Pembangunan ibu kota baru itu memang mau menciptakan semacam pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, yang lebih inklusif di Indonesia. Ini lokasi yang memang dilihat aman dan minim dari ancaman bencana berdasar track record gitu yang ada gitu. Lalu the fact bahwa sekarang aksesibilitasnya juga sudah tinggi karena memang dia dekat dengan kota besar lainnya yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Ada 3 main konsep sebenarnya yang diadopt dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini. Yang pertama adalah Forest City, yang kedua Spawn City, dan yang ketiga itu adalah Smart City. Nah, untuk Forest City itu sendiri, I think is the fact bahwa kita ini memilih lokasi ibu kotanya di Kalimantan yang adalah jantung dunia. Kita di tengah area hijau gitu ya. Kita membangun dengan alam gitu ya. Kita membangun in harmonize with alam gitu. Bahwa kita ternyata di tengah hutan gitu ya, maka yes gitu. This is an opportunity to build a forest city. 75% itu akan adalah area hijau. Dan itu mau kita realisasikan dengan kegiatan yang namanya reforestation. Kita mau kembalikan lagi biodiversity-nya di Kalimantan Timur itu. Saat ini divisi gedung Utama Karya secara khusus itu mengerjakan kurang lebih sekitar 6 proyek ya. Yang pertama ada proyek Kemenko 2 ya. Kemenko 2 ini kontraknya senilai 766 miliar, kurang lebih sekitar 6 lantai ya. Saat ini kita ada 4 tower di sini dan tower 4 yang akan kita gunakan sebagai fungsional untuk Agustus. Saat ini sudah mulai pekerjaan fasad dan arsitek, MEP-nya, dan tentunya kita komit untuk bisa menyelesaikan di bulan Agustus. Yang kedua, kita punya proyek Rusun ASN. Ini kami memiliki 6 tower dan nilai kontraknya kurang lebih sekitar 1,4 triliun. Total lantainya per towernya di kurang lebih sekitar 12 lantai. Nah, ini juga sudah berprogres kurang lebih sekitar 39%. Jadi, satu tower yang akan kita gunakan sebagai fungsional di bulan Agustus. Dan yang ketiga ada rumah sakit IKN. Ini juga terdiri dari 10 lantai, ada 2 tower, total kontraknya
kurang lebih sekitar 400 miliar. Ini juga dari stakeholder dari Kementerian Kesehatan ini berharap bisa digunakan di bulan Agustus. IGD, ada beberapa ruang rawat inap yang tentunya menjaga apabila ada sesuatu hal yang memang emergensi untuk digunakan. Terus yang keempat, kita ada punya sarana prasarana seksi 1B. Itu juga ada pekerjaan pavilion, ada pekerjaan masjid, ada pekerjaan gazebo dan beberapa lainnya. Tentunya berharap untuk di bulan Agustus ini Pak Presiden atau Pak Wapres, semua jajaran para pejabat bisa melaksanakan Jumatan, karena di situ juga ada masjid khusus untuk area istana. Yang kelima, kita punya Masjid IKN. Nah, Masjid IKN kita tahu awalnya adalah kurang lebih sekitar 2.000 atau 3.000 jemaah, sekarang dilipat gandakan menjadi 6.000 jemaah. Memang saat ini masih berprogres di pekerjaan pondasi, ini progresnya juga sekitar 11%. Dan nilai kontraknya cukup besar, ini 1 triliun. Untuk Hutama Karya sendiri ini kurang lebih sekitar 460 miliar. Dan yang terakhir, Bandara VVIP IKN. Jadi selain Bandara Sepinggan Balikpapan, ya pemerintah juga membangun secara khusus untuk Bandara VVIP. Memang namanya saja VVIP, berarti memang khusus untuk tamu-tamu VVIP. Saat ini Hutama Karya juga mengambil bagian khusus sisi daratnya. Sisi darat membangun terminal VVIP, membangun VIP-nya, dan beberapa bangunan penunjang yang bisa mensupport bandara itu sendiri. Nilai kontraknya kurang lebih sekitar 718 miliar. Progres saat ini sudah hampir 50%, dan kita berkomitmen untuk bisa menyelesaikan di bulan Agustus, tentunya hanya untuk bangunan VVIP dan VIP. Ya, ini berharap tentunya kita bisa mensupport semua kegiatan yang dicanangkan pemerintah. Hutama Karya siap untuk terus menjalankan yang terbaik, melakukan peran di dalam support pemerintah saat ini. Kita ada beberapa strategi, tentunya dari strategi perencanaan dan strategi pengelolaan, sumber daya, juga kolaborasi antar sistem ya. Jadi yang pertama untuk perencanaan kita terapkan dalam sini adalah BIM ya, Building Information Modeling. Ini beberapa metode kerja, mulai dari proses tender, pelaksanaan sampai dengan selesai kita menggunakan BIM tentunya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Supply terbatas, demand-nya cukup banyak. Kenapa? Karena proyek-proyek di sini serentak bersamaan. Gedung, bangunan, kita bicara proyek infrastruktur dan lain-lain. Jadi ini yang kita harapkan, kolaborasi bukan hanya divisi gedung, tapi juga kolaborasi untuk teman-teman dari infrastruktur lainnya. Sehingga supporting ini bisa saling sinergi satu dengan lain dan bisa saling mensupport untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Ini menjadi tantangan kita semua, bukan berarti tantangan itu tidak ada solusi. Ya, kita mencari alternatif, ya inovasi-inovasi seperti moto Hutama Karya, inovasi untuk solusi. Berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia tentunya, secara khusus untuk Hutama Karya, berkarya dengan akhlak untuk Indonesia maju. Kita ada satu proyek Pulau Balang ini ada proyek vendor untuk tumbukan kapal. Proyek kita yang paling lama ini, sehingga sekarang progres kita di sini sekitar sudah 96%. Vendor itu nanti adalah untuk melindungi pondasi pelon. Nah, jadi apabila ada kapal yang terkena arus sehingga tidak bisa dikendalikan, sehingga dia tidak langsung menabrak pondasi pilon, tapi ke vendornya dulu, sehingga melindungi main konstruksinya gitu. Kemudian kita ada pendukung tol untuk ke ibu kota IKN, jadi ada tol 3A1 kita sudah berprogres 80-an%, kemudian 3A2 kita baru berprogres 20-an%, kemudian ada tol 5B kita juga progres sekitar 20-an sekian persen. Ada satu lagi proyek IPAL, yaitu proyek untuk penanganan limbah di kawasan IKN. Jadi nanti IPAL itu terhubung dengan pengelolaan limbah di IKN. Untuk green infrastructure sebenarnya kita ada beberapa teknologi yang kita siapkan supaya kita cepat untuk mengelaborasi dari kegiatan-kegiatan seluruh proyek itu. Jadi kita memakai BIM. Kemudian kita juga sebenarnya kalau di jalan tol sebelum memulai pembukaan lahan, kita sebenarnya sudah memilih pohon-pohon yang akan nanti ditanam kembali. Dan pohon-pohon itu kita ambil sebelum pelaksanaan, kita taruh di nursery. Jadi nursery kita cukup luas, jadi nanti ketika beberapa segmen sudah selesai, nanti penanaman pohon akan mengikuti seperti itu. Jadi pohonnya sudah langsung besar gitu. Kalimantan memiliki alam yang sangat indah. Dengan kekayaan flora dan fauna yang beragam, Hutama Karya berkomitmen untuk melestarikan alam tersebut, termasuk melalui konservasi orangutan dan pengembangan mangrove center di Balikpapan. Sejak tahun 2010 saya mencoba mengumpulkan kelompok atau masyarakat yang peduli. Mangrove sebetulnya bukan hanya sebagai penangkal abrasi, bukan hanya sebagai
peredam gelombang. Tetapi mangrove mempunyai peran fungsi sosial, fungsi ekonomi, ekologi, dan mitigasi. Tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan, budaya kepiting, udang, dan segala macam itu akan secara alamiah. Lalu kemudian juga memungkinkan untuk dijadikan tempat destinasi. Kalimantan identik dengan namanya hutan. Yang ketiga, fungsi dari ekologi, di mana mangrove-nya begitu baik dan bagus, ini akan terjaga habitat satwanya, baik burung, satwa endemik ya, ini akan datang dengan sendirinya. Terus juga yang keempat adalah sisi mitigasi. Mitigasi ini ada dua, mitigasi perubahan iklim, ada mitigasi bencana. Jadi mengurangi risiko. Nah, dan saat ini bahwa mangrove adalah salah satu penyerap karbon tercepat 5 kali lipat dari hutan daratan, maka ya persoalan iklim ini Indonesia punya peran penting di dunia. Dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini, salah satu yang dilewatin adalah juga lahan-lahan mangrove. Tapi Hutama Karya bersama Mangrove Center juga dengan perusahaan-perusahaan BUMN lain ya, yang sudah melakukan kegiatan itu yang terkait dengan persoalan mangrove. Kita berikan pendampingan ya, terutama pemanfaatan tersebut bagaimana untuk bisa merealisasikan kembali, merestorasi kembali ya, bukan di tempat itu tapi di tempat lain, seperti itu. Jadi gini, Ya. sebelum ini ditanam harus memahami dulu bahwa ini adalah jenisnya Rhizopora mucronata. Oke. Ini usia yang kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Nah, kalau mau menanam seperti ini, sebetulnya supaya tekstur akar jangan bergerak, hanya dibelah di bawah. Tahunya nanti ditempelkan mendekati tiang, nanti masuknya di posisi ini, supaya ini tidak mudah rebah. Seperti itu. Nah, nanti ini kalau sudah rebah, udah pasti mati. Maka diikat dulu di tiang, nanti selanjutnya juga terkontrolnya akan di tiang itu. Seperti itu. Ya. Oke, kita lakukan, diangkat dulu. Ngangkatnya jangan pegang di begini ya. Bawahnya. Bawahnya. Oke. Ya, namanya di mangrove kan harus kotor-kotor. Ya. Nah, di sini. Kenapa? Supaya kalau ini kan teman-teman kan banyak pegang di atas, di bawah dilepas. Padahal akar di bawah jangan sampai ketarik. Iya, betul. Ya. Oke, silahkan. Ini taruh sama sini. Ada lubang semua? Ya. Ya. Ini nanti akan ditutup kembali sama rekan-rekan di sini. Baru ikat ini. Ikat atas ya. Oke. Ada ikatannya sementara, nanti akan kita pindah ke tempatnya sebenarnya. Oke. Sudah. Sudah, Pak. Lihat tangannya. Sudah. Wah, berarti benar nanam ini kan. Udah beneran nanam ya, Pak? Ya kan? Yo. Tangan kotor ya. Nanam mangrove harus begini ya. Baru salam mangrove. Oke. Satu lagi, lestarikan. Lestarikan. Susah sinyal ya. Oh, susah ngabarin yang Iya, di sana. betul kayak gitu. LDR berarti. Pas awal datang kan beda-beda juga tuh Mas, bahasanya, orang-orangnya. Mungkin kita beradaptasi dulu kali ya. Mau adaptasi nggak orangnya gimana. Kalau mereka ngobrol pakai bahasa Jawa, sedangkan aku nggak ngerti itu. Oh, bukan orang. Oh, bukan. Aku orang Sunda. Terus kalau untuk tantangannya, karena aku fresh graduate masuk ke sini, tantangannya kan ini proyek percepatan ya kalau IKN. Nah, aku harus bisa ngejar targetnya, harus belajar cepet juga. Kapan lulus sih? 2023. Keren, berarti Gen Z yang bekerja di IKN ya. Nah, ini kanan kiri depan belakang itu semua ada proyek. Kemudian berjalan bersamaan seperti kata Mas Josefa juga. Jadi kita harus cepat beradaptasi.
Kalau di sini ada masalah dengan paket lain, maka kita harus sesegera mungkin untuk bisa mencari solusinya gitu, agar pekerjaan kita tetap berjalan. Kalau enggak ya kita stuck dan itu akan merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu kita harus sesegera mungkin dan dijembatani oleh pihak lain, yaitu kalau di sini ada MKI Mas, MK Indo yang menjembatani antara paket-paket agar crash detection atau permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi dengan cepat. Ya. Karena kita juga oleh pemerintah juga dituntut agar Agustus ini bisa ekosistemnya bisa berjalan, maka dari itu ya kita harus sama-sama untuk bisa satu visi, satu misi untuk bisa menyukseskan IKN ini. Tapi yakin ya? Insya Allah. Pada yakin ya? Yakin dong. Yakin. Mimpi lama bangsa ini akan segera terwujud demi menuju Indonesia Emas. Saya Muhammad Amar, Kena Batamo lagi di episode selanjutnya. Manyala!